Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Algi Kurnianda dari PHKD Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tanggal 24 Juni 2022, saya akan menjawab pertanyaan untuk UAS mata kuliah Hukum Adat dengan dosen pengampu Pak Kemas Muhammad Gemilang SHI MH. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu sistem kekerabatan ada tiga. Yang pertama, sistem parental yaitu normal, dan yang kedua patrilineal yang bersifat mengikuti garis keturunan ayah, dan yang ketiga matrilineal yaitu bersifat mengikuti garis keturunan ibu. Untuk lalu sistem perkawinan mereka. Sistem perkawinan dari suku Jawa itu mengikuti yang namanya sistem perkawinan elentrogami, yaitu bebas untuk memilih siapapun pasangannya. Dari suku Melayu, Melayu ini mengikuti sistem perkawinan yang elentrogami. Suku Melayu ini mengikuti sistem perkawinan yang eksogami, yaitu menikah dengan suku dan ras yang berbeda. Kalau mereka melarang untuk mengikuti sistem perkawinan yang endogami, yaitu menikah dengan suku dan ras yang sama. Untuk suku Minang ini sama dengan suku Melayu, yaitu menikah dengan ras yang berbeda, yaitu mereka mengikuti sistem perkawinan yang eksogami. Begitu juga dengan suku Batak. Suku Batak ini mengikuti dengan ras yang melarang untuk menikah dengan ras yang sama atau dengan suku yang sama. Mereka juga mengikuti sistem perkawinan yang eksogami dan tidak boleh mengikuti sistem perkawinan yang endogami. Selanjutnya untuk sistem kewarisan. Sistem kewarisan dari suku Jawa itu bersifat normal, yaitu dibagi sama rata. Kecuali dari suku Jawa, dari Jawa Tengah, mereka bagi anak laki-laki untuk di Jawa Tengah mendapatkan 2 bagian dan bagi anak perempuan mendapat 1 bagian. Untuk masyarakat Melayu, sistem kewarisannya ahli waris mereka tersebut berasal dari garis keturunan ibu, dan juga dari suku Minang ahli waris mereka juga dari garis keturunan ibu. Berbeda dengan suku Batak. Suku Batak ini ahli warisnya harus dari keturunan ayah karena mereka mengikuti sistem kekerabatan yang patrilineal. Selanjutnya untuk menyelesaikan masalah di sebuah suku tersebut, menurut saya 4 suku tersebut untuk menyelesaikan masalah di antara suku mereka, atau apabila suku Melayu misalnya ada membuat masalah, maka untuk menyelesaikan pertama kali itu dari pihaknya masing-masing, atau dari masalah dari keluarganya, ya keluarganya dulu yang menyelesaikan. Jika tidak, maka dibawa kepada nenek mama mereka untuk menyelesaikan masalah, dan jika tidak bisa diselesaikan lagi, maka akan dibawa ke lembaga adat mereka masing-masing. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Tahap pernikahan. Dalam adat Melayu, pernikahan itu tahap pertamanya adalah meminang. Meminang ini menyatakan sikap atau menyatakan perasaan dari seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Selanjutnya adalah mengantar tanda. Mengantar tanda ini seperti mengantar hantaran untuk memastikan untuk kepastian dari meminang tersebut. Selanjutnya adalah mengantar belanja. Mengantar belanja ini yang dimaksud adalah mengajak calon istri tadi atau mempelai wanita tadi untuk berbelanja ke belanja rumah atau keperluan perempuan lainnya. Mengantar belanja ini tidak boleh dibahas lagi oleh mempelai laki-laki untuk hari ke depannya. Selanjutnya adalah yang namanya menjemput. Menjemput ini pihak laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan untuk sebagai pernyataan sikap kepastian dari pinangannya tersebut. Selanjutnya adalah menggantung. Menggantung ini yakninya mengasih perhiasan di rumah-rumah mempelai, seperti menggantung bunga-bunga atau hiasan lainnya di atas loteng mereka. Selanjutnya yang namanya berendam. Berendam ini yang dimaksud berendam adalah mandi atau mencukur kumis atau jenggot, atau membersihkan tubuh lainnya untuk menjadi pengantin. Selanjutnya adalah berenai. Berenai ini
dilakukan malam sebelum akad nikah dilakukan. Inai, yakninya pengantin tersebut dikasih inai dari kaki, dikasih inai di bagian kaki dan bagian tangan. Selanjutnya adalah khatam Quran. Keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan itu membaca Al-Quran sebelum dilaksanakan akad nikah. Selanjutnya baru akad nikah. Untuk besoknya baru dilakukannya akad nikah. Dari masyarakat Jawa ini awalnya itu adalah yang namanya serah-serahan. Seperti seperti mengasih hantaran atau lain sebagainya. Selanjutnya adalah siraman. Siraman ini mempelai tersebut akan disiram oleh orang yang terpandang di masyarakat tersebut sebagai bukti kesucian mereka untuk melakukan pernikahan. Selanjutnya yang namanya ngerik. Ngerik ini bisa disebut dengan mencukur atau merapikan bagian-bagian tubuh dari bulu-bulu atau lain sebagainya. Yang selanjutnya ada dodol dawet. Dodol dawet ini adalah proses penjual adat mereka, yaitu proses penjualan dodol yang dijual oleh orang tua dari ibu dari mempelai perempuan. Selanjutnya adalah mode dereni. Mode dereni ini maknanya adalah menghiasi mempelai layaknya seorang dewi. Selanjutnya adalah upacara panggih. Upacara panggih ini masyarakat datang ke rumah mempelai laki-laki. Lalu mereka bergerak ke rumah mempelai perempuan untuk melakukan dan membawa hantaran dan sampai di pintu rumah mempelai perempuan. Selanjutnya adalah yang namanya belangan suruh. Belangan suruh ini adalah proses mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu saling melempar bunga dari hantaran tersebut dan mereka pun tertawa. Selanjutnya dari adat Minang. Adat Minang ini yang pertama adalah marase. Marase ini sama dengan meminang tersebut. Yang kedua adalah menukar tanda. Menukar tanda sama sepertinya memberi tanda atau menandai atau mengasih hantaran kepada mempelai perempuan tersebut. Selanjutnya adalah proses menghantar sirih. Menghantar sirih ini sama dengan menghantar tanda tadi. Yang selanjutnya ada bako bakaki dan selanjutnya malam bainai. Malam bainai ini sama juga dengan mengasih perhiasan, menginai tangan dan kaki mereka. Selanjutnya adalah menjampui mempelai. Menjemput mempelai ini masyarakat menjemput mempelai pria dan selanjutnya itu menyambut di rumah anak daro, dan setelah dijemput masyarakat ini atau mempelai ini disambut oleh masyarakat di rumah anak daro atau di rumah adat mereka atau di rumah mempelai wanita mereka. Selanjutnya akad nikah. Barulah akad nikah tersebut dilaksanakan. Setelah akad nikah dilaksanakan, mereka itu disandingkan di dinding rumah mempelai perempuan tersebut. Namun setelah itu tidak sampai di situ. Setelah mereka menikah, 7 hari setelah menikah itu mereka menghantarkan sebuah makanan atau bingkisan kepada kepala adat mereka sebagai bukti terima kasih atau bukti syukur atas Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dari Batak. Batak ini cukup rumit. Yang pertama itu pendekatan mereka seperti pendekatan mereka itu seperti menyatakan sikap untuk meminang seorang perempuan. Yang kedua adalah meneliti. Meneliti ini yang dimaksud adalah meneliti gimana sikap wanita tersebut dan meneliti sifat-sifat yang wanita yang ingin dinikahi oleh keluarga mempelai laki-laki. Selanjutnya adalah membahas kapan waktu yang akan diselenggarakan. Setelah itu memperkuat perjanjiannya. Kapan mereka melaksanakan? Sudah dijanjikan
dan diperkuat janji mereka itu untuk melakukan pernikahan. Selanjutnya adalah proses penghantaran sere, atau bisa dinamakan proses penghantaran sirih, kalau ya bisa dibilang tuh. Proses ini diantar oleh 10 sampai 15 orang saja. 10 sampai 15 orang saja. Selanjutnya yang namanya adalah makan bersama setelah proses itu dilaksanakan. Makan bersama ini sebagai tanda untuk sebelum mempelai laki-laki dan perempuannya ini tinggal meninggalkan rumah orang tuanya masing-masing. Selanjutnya adalah upacara menari. Upacara menari ini dilakukan oleh masyarakat untuk di depan mempelai laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah mufakat atau musyawarah membagi tugas. Yakninya keluarga mempelai tersebut dibagi-bagi tugas. Dan selanjutnya diarak dengan 2 orang pesilat yang membawa tombak dan membawa payung. Selanjutnya adalah memainkan gondang yang namanya itu gondang 9. Memainkan gondang 9 yang sangat dihormati oleh masyarakat. Selanjutnya adalah acara puncak di rumah suhud. Dan selanjutnya adalah membawa pengantin ke sungai bangunan atau tepian bangunan. Fungsinya ini adalah untuk mensucikan mempelai tersebut dari dosa-dosa atau hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah menambal gelar adat, dan selanjutnya adalah menyampaikan pesan-pesan yang akan disampaikan kepada mempelai untuk menjalani hidup ke depannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Ini saya mendapatkan jurnal. Jurnal ini ditulis oleh Fatmawati, volume 6, nomor 1, tahun 2018. Judulnya Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi. Dalam jurnal ini tertulis artikel ini mengkaji tentang mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau dalam melestarikan budaya Melayu yang menjadi salah satu tujuan wisata di Provinsi Riau. Lembaga Adat Melayu Riau harus andil dalam membantu pemerintah daerah untuk melestarikan wisata budaya di Riau, sebab salah satu fungsi Lembaga Adat Melayu Riau tersebut adalah untuk menjaga kelestarian budaya Melayu di Riau. Dari pernyataan tersebut bisa saya simpulkan bahwa fungsi lembaga adat ini menurut jurnal ini, fungsi lembaga adat ini di daerah Riau adalah untuk menjaga kelestarian adat mereka, untuk supaya adat di Melayu Riau ini tidak punah. Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Elizabeth Nelasari, Muhammad Yamin, dan Edi Ihsan yang berjudul Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, volume 3, nomor 2, bulan Juni 2022. Di jurnal ini dituliskan terkait adanya sengketa tanah adat untuk kepentingan umum, penyelesaiannya dilakukan melalui Dalihan Natolu. Dalihan Natolu ini adalah dari bahasa Batak. Untuk di budaya Batak, di suku Batak tersebut, dalam jurnal ini yang dapat saya maksud dalam kepentingan sengketa tanah. Apabila ada perselisihan antara suku Batak tersebut masalah sengketa tanah, maka Dalihan Natolu ini atau lembaga adat mereka itu diterapkan lembaga adat di mereka itu untuk menyelesaikan masalah yang ada di daerah Batak tersebut. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.